ini lebih dari 40 ribu 1 kilo. 1 kilo. Tapi Masya Allah. kalau green bean-nya itu udah sampai 120 ribu, 115 ribu. Kalau itunya نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan sekarang nih bintang tamu, yaitu Pak Irwan Batubara, Ketua MPIG Tapanuli Selatan, Kopi Arabica, Pak ya. Masya Allah. Jadi beliau ini ada cerita unik juga nih teman-teman. Jadi beliau ini beliau dari Tapanuli Selatan, Pak ya. Iya. Jadi dari daerah Sipirok. Sipirok ya. Naik motor sampai ke Riau, ke Pekanbaru, Masya Allah. Dan kendaraannya pun juga bukan moge, tapi kendaraan motor metik, teman-teman. Jadi kan itu luar biasa nih, Masya Allah. Tapi kendaraan, kalau nggak salah kedengaran dari cerita-cerita, bahwasanya Bapak habis pasang ring jantung juga, Pak ya. Pasang ring. Pasang ring jantung. Jadi teman-teman, ini cerita menarik nih. Beliau sudah di usia yang bukan lagi muda, namun mampu mengendarai motor dari Sipirok sampai ke Batubara, sampai ke Pekanbaru, Pak ya. Pekanbaru. Bahkan dulu nggak salah pernah sampai ke Sabang juga, Pak ya. Pernah ya. Ini nanti ada foto-fotonya teman-teman. Masya Allah, beliau sampai di Sabang, bahkan sampai ke Bukit Tinggi pernah, Pak ya? Iya, mungkin. Mengendarai sepeda motor. Ini cerita unik juga teman-teman. Jadi dalam kondisi yang sudah tidak lagi muda dan sudah memasang ring jantung, tapi Masya Allah beliau masih bisa fit. Jadi moto beliau ini gak usah dipikirin apa semua masalah, Pak ya. Iya. Penting tetap jalan terus, Pak ya. Masya Allah. Jadi beliau ini termasuk ketua besar juga di daerah Tapanuli Selatan. Jadi beliau ini dengan beberapa pengusaha kopi ya, Pak ya. Iya. Jadi ini bisnis kopi ini gimana ceritanya, Pak? Kok bisa sampai membooming? Kalau nggak salah di tahun 2014 Bapak dulu pernah ada rekor muri juga, Pak ya. Iya. Gimana sejarahnya, Pak? Jauh kali lah. Jauhan itu. Sipirok, ya. Jadi gimana sih tentang bisnis Sipirok ini, gimana sih, Pak, apanya? Masalah tekstur kopinya, masalah bisnisnya dan kembangnya itu gimana sih, Pak? Ya. Kok bisa? Jadi ini sersan lah ya. Serius tapi santai. Iya, serius tapi santai. Iya. Jadi ini sebelum-sebelumnya ini kita tahu bahwasanya kopi di Sipirok itu rasanya khas, Iya. mendunia. Betul. Tapi yang kami lihat sewaktu muda dulu, masa muda-mudanya lah ini. Iya. Ini lembu punya susu, sapi punya nama. Kok bisa gitu, Pak? Kayak gini. Ya kopi di Sipirok, tapi ini pergi kemana-mana. Iya. Jadilah dia namanya kopi lintong, padahal ya bisa jadi itu kopi Sipirok, kan gitu. Iya. Jadi inilah dasarnya. Nah, tahun 2014 kita sama kawan-kawan yang ada di komunitas kopi, ayolah, bagaimana cara membumingkan kopi Sipirok ini? Betul. Personal branding tiba. Iya, jadi tahun 2014 itu kita bersama kawan-kawan mendesain tuh festival kopi, Iya. pemecahan rekor muri, lebih dari 3.000 peserta minum kopi luwak. Jadi berarti 3.000 lebih porsi, Pak ya? Iya. Itu tahun 2014. Jadi itu temanya itu dari huta bos to the world. Artinya dari kampung mendunia. Ya, mudah-mudahan. Itulah harapan kita tahun 2014 itu. Amin. Jadi alhamdulillah. Iya. Hanya
bisa berhitung dengan berbilang jari pada saat itu. UMKM kopi. Iya. Ya alhamdulillah. Tahun 2015, 2016 itu bertambah. Betul. Sekarang sudah menjamur. Menjamur Pak ya. Menjamur. Startup di mana-mana. Iya, menjamur. Iya. Jadi kafe kopi itu di mana-mana. Betul. Sudah menjamur betul lah. Nah, inilah. Artinya harapan kita Iya. mendunia. Pak ya. Ini udah hampir terkabul. Jadi mudah-mudahan. beberapa tahun yang lalu kopi Arabica Spirok diikutkan juga ya lomba lah di Singapura. Itu masuk 5 besar. 5 besar dari beberapa negara penghasil kopi. Iya. Itu di Singapura. Dan untuk Sumatera Utara, kalau lomba kopi, kopi Arabica Spirok itu pernah 2 tahun berturut-turut juara 1. Juara 1 Pak ya. Iya, untuk Sumatera Utara. Iya. Alhamdulillah. Ini festival kopi kan berlanjutan. Kelanjutan ya. Tahun 2015 kita buat juga pesta budaya rakyat. Bagaimana kopi ini betul-betul membudaya di masyarakat Sipirok dan Tapanuli Selatan. Iya. Khususnya Ya Pak ya. Ya alhamdulillah memang betul-betul sudah membudaya. Iya. Dan ini berkelanjutan. 2023 tahun ini pada Desember ini barusan hari Sabtu tanggal 16 September ya kita juga buat festival kopi. Iya. Itu pakai kulit manis 4.000. Kulit peserta yang baru 4.000 sudah serentak minum. Alhamdulillah ini tercapai, ada sertifikatnya. Ini juga harapan kita memang betul-betul bagaimana kopi Sipirok ini tidak dianaktirikan. Betul. Jadi memang betul-betul udah membumi. Iya. Betul. Jadi alhamdulillah juga ini kita kan juga buat walaupun pesertanya di ya khusus lokal lah. Betul. Lokal. Ada ini penghargaan ini kita minum nih. Ini kopi. Inilah juara 1 ini. Juara 1 nih. Ini juara 1 jadi kapingnya 85 ini. Masya Allah. Jadi teman-teman nih contoh sampel kopi ya. Minum dulu ya. Iya, Masya Allah. Iya. Jadi kalau dari segi tekstur Pak, ini dari kan ada tuh yang tim penilainya itu Pak. Apa nama tim penilainya Pak? Jadi gini, dia kan ada Q-grader namanya. Ya, jadi dia khusus untuk penilai kopi, mentes kopi itu Q-grader. Jadi yang menilai bukan lokal ya. Itu ada yang dari Jakarta. Betul. Ada itu 2 orang itu jurinya dari Jakarta, dari khusus dia untuk kompetisi, bagian kompetisi. Terus ada juga yang dari Takengon. Ini ada juga Medan. di Aceh Tengah. Ada juga memang yang lokal. Lokal ini ya dari anggota MPIG kopi Arabica Tapanuli Selatan. Iya. Ini ada Q-gradernya. Jadi nih yang menilai bagaimana kopi ini juaranya Pak. Tapi saya nggak boleh nyebutkan orangnya, tapi ini adalah kopi Sipirok. Itu aja. Betul. Jadi teman-teman nih, di kopi Sipirok, Masya Allah. Jadi mungkin bagi teman-teman yang penasaran untuk kopi Sipirok, itu mungkin kalau di kopi Sipirok nih Pak, di toko online udah ada udah ada. Banyak kopi online. Silakan produknya masing-masing. Itu banyak produk. Iya. Tapi ini beda loh. Ini khas. Jadi kalau dari beberapa daerah kita ambil sampel, itu persyaratan untuk sertifikat MPIG itu, ini skornya ini rata-rata 82 lebih. 82 lebih. Iya. Jadi kalau dia 80 ke atas, skor
kopi ini termasuk udah kopi spesial. Premium Pak ya. Iya, dia di atas premium. Kalau premium itu 70 sampai 80. Betul, ini udah high premium. Iya, jadi memang betul-betul udah hebat lah. Maknyos. Jadi kalau untuk dari segi apa Pak? Kalau dari segi untuk kebunnya ini memang udah spesial, memang harus dari tanah Sipiro kah, atau memang di tanah lain memang harus bisa ditanam juga atau gimana? Jadi gini. Di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini ada beberapa kecamatan yang menanam kopi ini. Ada mulai dari Aikbila, Saipardul Hole, Arse, Sipiro, Angkola Timur, Kecamatan Marancar. Tambah tahun-tahun terakhir ini di Kecamatan Angkola Barat. Itu ada 7 kecamatan penghasil kopi. Nah, jadi bukan di Sipiro-nya aja. Jadi ini kan makanya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, jadi ini ya lumayan lah luas areal tanam. Ini pun kurang sebenarnya. Inilah kita harapkan kawan-kawan di perantauan Martabe. Artinya Marsipature Hutanabe pulang kampung lah. Tanam kopi. Yang nggak tanam kopi terus bagaimana berkembang, tanam modal di kopi kan gitu. Nah, harapan juga ya gini, ya pemerintah daerah juga ya harus harus ikut bantu, partisipasi juga. Iya betul. Masya Allah. Jadi gini Pak, pembeda kopi ini karena kita masih ibaratnya awam di kopi gitu Pak, karena kan kita nggak ngerti sih gimana, karena kan kadang beberapa orang kan mending udah kopi saset aja kan nggak tahu rasa itu. Jadi pembedanya tuh di mana sih Pak? Maksud tuh kayak misalnya maaf kata nih kayak kopi Aceh bedanya apa itu, kayak kopi Sipiro bedanya apa, kopi ini beda. Itu yang masih tanda tanya tuh untuk beberapa teman-teman yang di rumah sekarang ini. Jadi apa sih pembedanya gitu Pak yang buat kopi Sipiro ini jadi spesial gitu? Jadi pembedanya itu dirasa. Rasanya gimana? Rasanya itu memang betul-betul spesial lah. Ada rasa puritnya, ada rasa buahnya. Itu yang betul-betul spesial. Jadi kalau dikatakan setiap daerah itu pasti ada bedanya. Kenapa? Ya termasuk faktor tanah. Iya, topografinya, ketinggiannya, terus cuaca Pak ya. Ya termasuklah di situ. Terus tanaman-tanaman di sekitarnya itu mempengaruhi. Jadi mempengaruhi Pak ya. Iya. Iya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang penasaran nih gimana rasa kopi Sipiro, mungkin nanti bisa dibeli di toko online juga Pak ya. Ibaratnya nih ini udah ada apa ya Pak? Ibaratnya memang merek khusus tersendiri, memang kemasan tulisannya kopi Sipiro udah ada Pak? Ada. Jadi gini. Jadi ada beberapa UMKM yang menjual produk kopi Sipiro. Jadi saya nggak usah menyebutkan produk-produknya. Pokoknya adalah di situ dibuat kopi Sipiro. Itu berarti berasal dari Sipiro. Jadi supaya lebih original. Betul. Original. Kalau nggak mau sanksi, ya dihubungi saya kan gitu. Saya kan membantu. Betul. Iya. Nanti nomor HP atau WA-nya nanti bisa klik di bawah. Iya, itu. Klik link di bawah nanti. Jadi ini Pak, bagi teman-teman pecinta kopi ini bakal penasaran nih Pak. Ibaratnya kan kayak seperti Starbucks, kafe-kafe yang lain itu kan mungkin banyak varian kopi itu Pak. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti Sipiro ini udah nyebar lah ke seluruh Indonesia Pak ya. Mudah-mudahan sampai ke kafe-kafe udah masuk gitu. Jadi ini ibaratnya nih personal branding juga nih kopi Sipiro nih, karena memang mungkin yang kebanyakan sekarang orang yang konsumsi itu kan kopi-kopi Starbucks tapi nggak tahu namanya kopinya gitu Pak. Jadi ini mungkin coba teman-teman bagi yang penasaran, yang pecinta kopi ini mau coba tes gimana kopi Sipiro, nanti boleh klik link di bawah ini. Nanti insyaallah nanti ada kita tarakan nomor Bapak Pak Irwan nih. Jadi insyaallah nanti bisa langsung hubungi beliau gitu. Masya Allah.
Jadi Pak, kalau untuk di daerah Tapanuli Selatan tuh berarti kopi ini udah berkembang pesat ya Pak ya di sana? Ya, alhamdulillah sudah. Sudah. Jadi ini adalah produk unggulan. Produk Tapanuli Pak ya? Iya, produk unggulan Tapanuli Selatan itu adalah kopi. Udah ada HKI-nya Pak ya? MPIG-nya ada. Sertifikat MPIG. Iya ada. Iya, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau untuk pengusaha-pengusaha yang lain akhirnya berpindah ke jadi kebun kopi ada Pak. Maksudnya gini, biasanya ini kebun nanas ya, aduh capek kebun nanas, coba tes berubah jadi usaha kopi aja, ada juga di situ Pak. Artinya gini ya. Memang dari dulu sampai sekarang ya. Jadi ini kopi udah banyak memang banyak di sana. Tapi kan bagaimana pengolahan kopi ini? Inilah yang kita harapkan memang betul-betul dibantu oleh pemerintah juga memfasilitasinya. Bagaimana cara nanam kopi yang baik? Bagaimana pengolahan pasca panennya? Nah, jadi termasuk yang kita harapkan dari pemerintah daerah juga mengeluarkan regulasi, regulasi tentang kopi Sipirok ini. Kalau bisa, tidak boleh lagi gabah keluar dari Sipirok, harus minimal green bean supaya petani itu bertambah nilai ekonominya. Betul, tambah semangat ya. Tambah semangat. Itu harapan kita ya. Betul, jadi terbantukan. Iya. Nah, jadi mungkin nih bagi teman-teman yang mungkin masih bingung-bingung mau tanam-tanam apa ya Pak ya, mending coba tanam kopi Sipirok nih ya, Masya Allah. Jadi mungkin kalau untuk trik-trik kayak mana cara nanamnya ya mungkin langsung tanyakan ke Pak Irwandi. Jadi Masya Allah ini ilmu untuk teman-teman nih bagi yang masih bingung usaha apanya ya Pak ya. Mungkin kalau mereka ini untuk buat usaha kopi mungkin dengan daerah apa dengan ciri khas Sipirok mungkin insya Allah bisa juga ya Pak ya. Bisa. Ya harapan kita memang begitulah di sini. Jadi kawan-kawan juga yang punya apa ya kafe, roastery. Betul. Kenapa selama ini harus kopi daerah tertentu? Iya. Itu aja, kenapa harus tertentu? Dekat ada Pak ya. Iya. Masukkan yang dekat-dekat di kafe Anda itu. Buatlah tampilannya kopi Sipirok. Kopi Sipirok. Ya, jadi yakinlah Anda, kawan-kawan di sini, kopimu, kopiku, ya kopi Sipirok, kopi kita semua. Masya Allah, barakallah. Ya, mudah-mudahan nanti kopi ini sudah bisa go internasional Pak ya. Jadi mungkin ini butuh dukungan dari teman-teman juga nih, Masya Allah nih, bagi pecinta kopi terkhususnya Pak ya. Jadi mungkin coba ini dicoba rasakannya, gimana rasa kopinya, teksturnya. Ini boleh apa namanya itu, yang bagi teman-teman penasarannya mungkin di luar daerah ingin langsung coba datang ke Tapanuli Selatan Pak ya. Mungkin bisa langsung jumpai Pak Irwandinya itu karena beliau kebetulan memang Bapak di Tapanuli Selatan tinggal ya Pak ya. Jadi bagi teman-teman nih yang pecinta kopi, mana tahu nanti kan Pak penasaran nih gimana sih rasa kopi Sipiroknya. Kadang kan gitu tuh Pak penasaran kan. Kalau mungkin kopi-kopi yang lain kan kayak misalnya kopi Aceh itu. Mungkin ada para pecinta kopi mungkin udah coba datang ke sananya langsung gitu. Nah, ini ibaratnya untuk di podcast ini untuk masalah kopi baru ini perdana nih Pak, Masya Allah. Jadi Masya Allah kadang ada juga beberapa teman-teman kita nih Pak yang pecinta kopi ya, mungkin mereka jika ingin penasaran gimana sih kayak nengok kebunnya gitu Pak ya, langsung ke Tapanuli Selatan aja, Masya Allah, luar biasa. Jadi Pak apa namanya tuh kalau untuk pengusaha-pengusaha kopi Sipirok ini Masya Allah udah banyak yang udah maksudnya tuh mengembangkan ini sampai keluar daerah, sampai ke ibaratnya sampai ke Pulau Jawa, Kalimantan sudah ada Pak ya? Sudah ada Pak ya. Udah beberapa, bahkan udah ada juga ke luar, walaupun yang sedikit-sedikit lah ekspor lokal. Jadi kalau kita cerita kopi Sipirok kan gini, kawan-kawan juga belum begitu mengetahui ya. Kemarin saya kan touringnya dari Sipirok sampai nginapnya di Bukit Tinggi. Jadi dari Bukit Tinggi di mana ada kafe, di situ saya berhenti. Kebetulan di Payakumbuh itu ada namanya kafe Kamperia
kopi. Oh iya iya. Ya, jadi ini saya suguhkan juga ini kopi. Pak ya? Ini yang kopi yang juara ini saya suguhkan. Iya iya iya. Jadi saya bilang sama dia, coba dulu P60. Iya iya iya. Jadi dicobanya. Nah, berapa? Nggak usah pakai kopi. Ini kopi dari mana? Ini kopi Aceh. Kenapa dari kopi Aceh? Ini kan ada kopi di Padang, di Solo. Lebih dekat ya. Lebih dekat kopi Solo itu ada, saya bilang. Nah, kalau nggak ada kopi situ, ini kopi Spiro, saya bilang. Iya. Jadi dia kebetulan juga barista. Jadi ngerti dia, dirasakannya, dia terkejut. Sebelum saya ini, saya belum saya sebut nih kopi Spiro. Belum sebut nama lagi, Pak? Iya. Ini kopi dari mana, Pak? Rasanya kok enak betul deh. Masya Allah, luar biasa. Baru saya ceritakan ini adalah kopi dari Spiro. Spiro. Ini udah di Kaping 85, ini juara 1. Juara 1. Di festival kopi yang kemarin, saya bilang. Betul, Mas. Jadi saya tinggalkan sama dia sampel sedikit. Ini kamu boleh ngerasakan 2 kali. Nah, itu aja. Iya. Kalau ketiga kali bayar. Jadi saya minta nomor telepon Pak deh. Saya tinggalkan. Betul. Jadi ini penting juga sih Pak, kalau untuk ibaratnya untuk kayak personal branding itu Pak. Memang Masya Allah memang untuk naikkan sebuah produk itu memang, apalagi produk lokal ya Pak ya, gitu kan. Selama ini kan kita banyak konsumsi itu produk-produk dari luar gitu. Jadi mungkin yang terkhususnya apalagi di daerah Tapanuli Selatan ini kan ibaratnya termasuk mungkin kalau bagi beberapa orang mungkin masih baru kedengarannya Pak ya. Tapi Masya Allah sebenarnya ini dari 2014 sudah di branding di Tapanuli Selatan juga Pak ya, udah di brand. Jadi mudah-mudahan nih sampai bisa se-Indonesia juga mudah-mudahan nyebar Pak ya. Jadi yang paling lucu ini Riau lah, Pekanbaru. Ada kafe, masa kopinya dari Vietnam. Kan itu. Iya. Ada kopinya ada dari Aceh, padahal dekat loh. Tapanuli Selatan itu kan hampir berbatasan dengan Riau kan gitu. Dengan Sumatera Utara kan jauh kali gitu. Malah saya lihat ini kopi Aceh, tapi belum tentu itu kopi Aceh gitu loh. Iya. Padahal ada lebih dekat lagi, Pak. Ada lebih dekat lagi. Jadi kalau untuk ibaratnya untuk pengiriman jauh lebih hemat lagi kalau langsung ke Spirok ya, Pak ya. Apalagi dari Pekanbaru ke Spirok. Naik mobil aja udah bisa, Pak ya. Apalagi skala besar teman-teman itu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tertarik, mungkin boleh coba kopi Spirok gitu. Mungkin nanti pertama dia coba segelas 2 gelas Pak, habis itu ketagihan. Bisa jadi dia bisa satu kontainer. Masya Allah. Jadi kalau untuk di apa Pak, keluar daerah itu kemasannya itu Pak masih namanya Spirok atau berganti nama, atau karena kemasannya lain akhirnya berganti nama tuh? Jadi gini, kami tuh sepakat lah sama kawan-kawan ya. Ada MPIG. Apapun merekmu, merek A, B sampai Z atau Z, kita tidak peduli. Yang penting kawan-kawan jual itu kopi Spirok, itu aja. Mau brandingnya apa namanya Pak ya? Penting bahannya tetap kopi Spirok. Jualnya kopi Spirok. Iya. Jadi ini Pak, untuk apa namanya itu kalau festival mungkin dari 2014 ya Pak, 2014 terus 2000 berapa tadi Pak? 2015. Ini 2022 ada juga dilaksanakan Pemda. Ini terakhir ini tahun 2023. Berarti udah ada 3 kali Pak ya? Kurang lebih ada 4 kali lah. 4 kali ya. Ya mudah-mudahan nanti ada festivalnya sampai pula ke Pekanbaru Pak. Nanti ya. Jadi biar karena ini memang harus butuh diedukasi juga untuk teman-teman, karena ini memang ibaratnya memang sih saya sendiri pun memang mungkin kadang ya ini kopi apa udah saset karena memang itu nggak tahu kopi, tapi mungkin bagi teman-teman yang pecinta kopi nih Pak, ini mungkin mereka akan sangat penasaran nih dengan produk ini. Betul. Tapi mungkin bagi teman-teman yang mungkin bukan tim penilai kopi, mungkin mereka ikut-ikut. Tapi mudah-mudahan dengan para pecinta kopi mulai udah tertarik dengan kopi ini, mudah-mudahan nanti dari mereka tuh bisa nanti yang orang yang tidak cinta kopi bisa jadi cinta kopi ya Pak ya. Masya Allah, barakallah fiik. Jadi ini Pak, yang kita penasarannya tuh gini Pak, Bapak dengan kondisi ini, kita ibaratnya nih agak beralih topik gitu Pak ya. Dengan kondisi badan yang udah tidak lagi muda gitu kan Pak, terus
dalam kondisi udah pasang ring jantung ya Pak ya. Iya, iya. Tapi kok bisa mampu untuk perjalanan jauh tuh, itu apa resepnya sih Pak? Karena gini, kalau kita lihat motor Bapak kan bukan motor moge ya, dengan kapasitas tangki cuma 3,5 liter teman-teman. Bayangkanlah, saya aja dengan tangki yang maaf kata nih, mungkin ibaratnya udah kapasitas moge motor saya gitu, tapi saya aja masih ketakutan kalau ibaratnya entah SPBU tutup gitu. Tapi kok Bapak kok berani Pak? Itu gimana sih? Jadi gini, hidup ini nggak usah direpotkan. Bisa direpotkan, buat tenang Pak ya. Enjoy aja. Enjoy aja. Jangan terlampau dipikirkan. Betul. Kalau kita pikirkan resikonya ini kempes ban apa di jalan, itu tak akan jadi. Takkan jadi. Jadi pokoknya enjoy. Ada niat, laksanakan. Ya, makanya itu untuk sehat juga kan. Sehat, iya, betul. Refreshing pikiran. Betul. Jadi kalau tidak seperti itu, kami nggak sampai ke Pekanbaru ini, nggak sampai. Iya. Nggak sampai saya itu sampai Sabang nggak sampai. Kalau saya pikirkan, saya penyakit harus gini, itu nggak ada itu semua. Serahkan aja betul. sama yang di atas sana kan gitu. Betul. Apalagi ibaratnya perjalanan beliau itu udah sampai ke luar provinsi teman-teman. Ini ada mungkin foto-fotonya nanti, insya Allah kita tampilkan nih. Mungkin teman-teman boleh lihat gitu. Jadi nanti bagi teman-teman yang memang penasaran sih ibaratnya kayak mana kopi si Piroknya, Masya Allah, nanti bisa sambil jalan-jalan, atau kadang ada juga tuh Pak, apalagi orang perantauan tuh Pak, perantauan yang mungkin dia udah dirantau, bukan sekedar bahasanya aja berubah jadi logat-logat ibaratnya maaf kata Jakarta gitu kan. Nanti kopinya pun malah lupa dah bahwasanya di tanah kelahiran dia tuh ada kopi yang top nomor 1 juga ya kan Pak. Insya Allah. Jadi ini menarik ya teman-teman, karena memang ada produk lokal yang sebenarnya kualitasnya go internasional Pak ya. Tapi masih terabaikan oleh mungkin masih belum terekspos gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kopi Spirok ini, dengan ada festival dan ada ibaratnya personal branding, mudah-mudahan nih sambil semakin terkenal, dan mudah-mudahan nanti para petani kopi ya Pak ya, mudah-mudahan tambah sejahtera, mudah-mudahan pemerintah pun juga ikut membantu juga Pak ya. Jadi kunci seperti yang Bapak ini bilang tadi. Jadi Pak Irwandi bilang bahwasanya kalau misalnya ingin tetap sehat, tubuh tuh kuncinya di pikiran. Pikiran fresh, insya Allah hati tenang, badan sehat, dan intinya tetap tenang, relax, tetap minum kopi Pak ya. Itu inti dia. Jadi kembali lagi minum kopi. Itu emang relax badannya Pak ya. Relax ya. Relax. Jadi teman-teman memang kadang ada yang ibaratnya Pak kayak seperti security gitu. Dia kalau saya ibaratnya jaga malam, minum kopi bisa juga untuk apa ya Pak ya? Bisa. Jadi gini. Orang takut minum kopi. Kenapa harus takut? Itu kan pikiran kita. Pikiran Pak ya. Jadi, takut ini jantung deh ya. Saya memang penyempitan, minum kopi kok. Minum kopi Pak ya? Minum kopi. Wah, tetap minum kopi teman-teman, Masya Allah. Jadi kita harus kopi yang original. Original. Terus katanya asam lambung. Itu kan pikiran kita. Pikiran. Jadi ini aja. Tapi sebenarnya ada sih pengaruh dikit. Tapi kalau misalnya kopi yang original itu memang nggak ada pengaruh ke lambungnya Pak ya. Iya. Jadi memang itu mungkin boleh coba teman-teman edukasikan juga bahwasanya tentang masalah kopi. Tapi jumlahnya mungkin ditakar ya Pak. Iya, jangan dipaksa juga nggak boleh. Nggak boleh. Air putih pun kalau kebanyakan kan mabuk juga kita muntah juga itu ya Pak ya. Masya Allah. Jadi Pak, kalau Bapak sendiri udah memiliki kebun sendiri juga Pak untuk dari kopi Spirok ini Pak? Ada. Walaupun nggak luas ya ada kan gitu. Tapi ada Pak ya. Ada. Mungkin bagi teman-teman nih penasaran nih Pak, kalau misalnya dari kopi Spirok nih untuk ibaratnya nih dalam 1 hektar kebun tuh itu biasanya tuh bisa panen berapa kilogram apa ya Pak kopinya? Kalau 1 hektar, kalau masyarakat yang nanam itu berkisar 1,6 ton. 1,6 ton, Masya Allah, banyak tuh Pak. Itu kopi. Kopi Pak ya. Kalau green bean-nya, green bean itu separuhnya lah. Separuhnya Pak ya. Iya. Itu dalam 1 kilogramnya itu Pak berapa sih Pak kopi ini kalau dibeli sama ibaratnya yang tukang olah lagi? Jadi gini, ini harganya
nggak tetap. Oh, Tapi naik turun juga. naik turun. Pada saat ini lebih dari 40 ribu 1 kilo. 1 kilo. Wih, Tapi Masya Allah. kalau green bean-nya itu udah sampai 120 ribu, 115 ribu. Kalau yang itunya Pak ya? Ya tergantung kopinya itu bagaimana. Oh, iya. Jadi pengolahannya bagaimana. Jadi banyak jenis macam kopi ini. Ya, kalau yang ini ya udah 125-an. 125 Pak ya? Iya. Iya. Ini mungkin menarik juga nih Pak untuk bagi teman-teman yang ingin punya usaha tapi bingung apa Pak. Masya Allah teman-teman nih sebuah prospek yang luar biasa juga ini karena 1 kilogramnya dihargai 40.000 Pak ya. Nah, itu ibaratnya kalau harganya lagi naiknya Pak ya. Paling rendahnya biasanya berapa Pak? Paling rendah itu rata-rata 25.000. 25.000. Paling rendah. Paling rendah Pak ya. Paling rendah 25.000. Kita pukul rata aja ibaratnya kalau cuma 25.000, 100 kilo aja udah Masya Allah uangnya kan itu. Apalagi 1 hektar bisa sampai 1,5 ton Pak ya. Ini prospek yang luar biasa juga nih teman-teman bagi teman-teman yang coba ingin usaha punya kebun kopi ya Pak ya. Bisa nanti coba mau tahu ilmunya, mau langsung belajar sama Pak Irwandi, Masya Allah bisa langsung belajar ke beliau gimana sih buat kopi yang kualitasnya grade A, yang kualitas yang go internasional. Mudah-mudahan nanti ini kopi si Piroknya udah bisa standby di swalayan-swalayan ya Pak ya. Bisa nge-booming gitu, bahkan go internasional. Jadi ini Pak, kalau untuk Bapak selama dalam 1 hari itu biasanya Bapak konsumsi kopi itu berapa Pak? Karena ini kita ngingat nih karena teman-teman kan juga penasaran tuh Pak, karena Bapak kan udah pasarin jantung nih. Itu konsumsi kopi itu kadang ada takarannya nggak Pak untuk jadi kopi? Saya kalau minum kopi nggak ada takaran ya. Iya, nggak ada takaran Pak ya. Maksudnya 3 gelas 1 hari nggak jumpa kawan, kadang minum kopi kan gitu. Kopi aja, tapi ya minimal itu 1 hari itu 4 gelas lah. 4 gelas. 4 gelas. Wah, ya itu teman-teman, Masya Allah, luar biasa. Gelasnya ibaratnya yang ukuran berapa mili? Yang sebesar ini kah Pak? Atau lebih kira-kira 150 mili. 150 mili. Masya Allah. Tapi alhamdulillah aman ya Pak ya? Aman. Ini teman-teman, Masya Allah, nggak perlu tanya-tanya medis lagi, beliau langsung udah coba gitu. Jadi Masya Allah, Pak Irwandinya alhamdulillah sudah langsung mencoba kopi si Pirok. Alhamdulillah terbukti aman, walaupun udah kadang ada juga tuh Pak takut-takut Pak kan nanti saya udah sakit jantung nih, nanti minum kopi gimana nanti. Alhamdulillah Bapak alhamdulillah sekarang aman aja Pak ya. Masya Allah, nggak ada masalah. Kopi Spiro insya Allah terbukti aman ya Pak ya. Masya Allah, barakallah fiik. Jadi nih Pak, Bapak memang hobinya memang naik motor ya Pak. Maksud itu kan ibaratnya kendaraan-kendaraan kan ada bus tuh Pak dan sebagainya. Memang atau gimana? Memang hobi dari dulu, dari muda memang hobi naik motor dari bukan naik motor. Hobinya touring. Oh gitu. Iya. Jadi iya. Nggak harus naik motor kan gitu. Jadi betul. Kadang bawa mobil juga kan. Mobil juga ya. Cuma lebih hemat biayanya kalau naik motor. Iya. Berdua sama istri. Langsung berdua aja sih. Iya. Lebih hemat biayanya. Iya, dimana kita teringat ibaratnya mau berhenti langsung berhenti aja Pak ya. Masya Allah. Jadi ini ibaratnya kalau Bapak kemana-mana Bapak selalu bawa kopi Pak. Karena gini, ibaratnya kan cuaca di luar kadang kan nggak menentu tuh Pak. Apalagi Bapak berkendaraan naik motor itu kan. Itu untuk menghangatkan tubuh Bapak kadang minum kopi hangat juga Pak. Iya. Jadi gini, kalau khusus misalnya untuk touring ini ya saya bawa kopi sendiri. Oh, udah ada standby ya Pak ya? Udah standby. Kenapa? Kopi di luar itu kan tidak selamanya original. Betul. Kecuali dia di kafe. Iya. Di kopi shop dia baru original kan. Iya, betul. Jadi kalau untuk di daerah sendiri saya nggak perlu bawa kopi. Jadi kemana-mana juga kawan-kawan kan banyak yang buka usaha kopi. Saya singgah ke tempat kawan-kawan yang gratis minum kopi kan gitu. Betul, karena emang udah ketuanya langsung. Iya. Kalau bayar keterlaluan teman Indonesia. Ya udah bayar juga lah. Kadang-kadang jangan. Iya. Betul. Masya Allah. Jadi Pak, kita penasaran nih Pak. Untuk 1 saset kopi si Pirok ini berapa sih harganya dibanderol Pak? Oh gini. Dia nggak pakai saset loh. Oh, nggak pakai saset. Jadi langsung 1 kilogram gitu. Iya, per kilo. Oh, per kilo. Jadi gini. Iya. Kalau kita cerita kopi, baru petik namanya cherry. Dikupas kulit buahnya itu namanya gabah.
dikupas kulit arinya namanya green bean. Ya. Jadi kalau green bean pada saat ini rata-rata harganya 120 ribuan. 120 ribuan, Pak ya? Iya, per kilo. Per kilo. Nah, jadi kalau sudah di roasting, itu namanya roast bean. Ya. Jadi kalau roast bean itu udah bubuk kopi, itu harganya pada saat ini ada yang 180 ribu. 180 ribu per kilo. Per kilogram. Ya, itu yang khusus untuk premium. Ya. Jadi kalau dia ada lagi natural itu sampai 350. 350 kilo. Ada lagi namanya kopi peberi, itu kopi jantan, kopi tunggal. Itu juga sampai 400 ribu. 400 ribu. Iya. Itu apa beda itu, Pak? Kopi yang ibarat harga 450, ibaratnya perbedaannya di mana? Cara mengolah. Oh, cara mengolahnya. Kalau rasanya prosesnya. Prosesnya. Kalau caranya mungkin agak tetap berbeda, Pak ya. Ya, caranya beda, prosesnya berbeda, kopinya berbeda, Iya. itu mempengaruhi harga dan mempengaruhi rasa. Iya, betul. Itu aja. Iya. Kalau teman-teman yang mungkin ingin sekedar penasaran, mungkin yang beli harga 120 ribu ya, Pak ya. Tapi kalau mau coba yang kualitas yang grade A, Pak ya. Ya, ada lagi. Ada lagi, Pak. Yang lebih mahal sampai 600 ribu, 700 ribu per kilo. Masya Allah, iya, itu iya, di situ. iya. Kalau di sini mungkin 1 jutaan. Kopi luwak. Kopi luwak, betul. Jadi kalau kopi si piroknya, Pak, kopi luwaknya ada juga, Pak ya? Ya ada. Ada. Jadi kopi luwak itu kan fermentasi yang dimakan oleh binatang luwak. Iya, betul. Jadi untuk daerah ini Tapanuli Selatan itu per minggu paling banyak 200 kilo. Makanya harganya mahal. Kebanyakan itu satu luwak yang makan atau gimana tuh, Pak? Ya, luwak itu kan binatang kompetitor. Oh iya. Nah, jadi yang namanya binatang kompetitor, dia satu kawasan itu ada satu pasang beserta anaknya mungkin. Beserta anak, ya. Iya, 3 ekor. Iya, Jadi iya. dalam satu kawasan dia 1 ekor, dia kan 100 gram. Iya, Berarti iya, 300 gram lah kita anggap untuk Iya. rombongannya ini. Rombongannya. Karena dia adalah binatang kompetitor, nggak mau berkelompok kan gitu. Iya, betul. Dan berarti dalam 1 minggu dalam satu kawasan itu berkisar 2 kilo. 2 kilo. Ya 3 kali 7 kan 2,1 2 kilo. Iya, betul. Makanya untuk daerah Spirok itu hanya 200 kilo per minggu itu. Per minggu, Pak. Iya. Kalau lebih dari 200 kilo itu bukan kopi luwak lagi namanya. Kopi lawak. Kopi lawak ya, Pak. Iya. Karena memang saya sempat terheran juga tadi. Saya kira 200 kilogram ini satu luwak yang makan. Enggak. Iya. Jadi memang kalau ibaratnya kalau untuk kualitas luwak yang luar biasa tuh paling banyak 1 minggu tuh 200 kilogram, Pak ya. Iya, daerah kita ya. Daerah kita. Oh iya, daerah Tapanuli Selatan, Iya. teman-teman. Jadi itu kalau harganya tadi berapa, Pak? Yang untuk yang dari luwak? Itu rata-rata pada saat ini adalah 600-700 ribu Di Tapanuli Selatan. Iya. Kalau udah keluar Tapanuli Selatan? Ya ada yang 1 juta, ada 1,5 juta. Betul. Iya. Mending teman-teman langsung beli ke Tapanuli aja ya, daripada kadang kan untuk harga dijual kembali itu, Pak. Kadang kan ada beberapa teman mungkin tuh dia mau beli kopi luwak untuk dijualnya lagi ya, Pak. Kalau misalnya dia beli di sini tentu harganya udah meroket harganya, Pak. Makanya hubungi nanti. Betul, hubungi klik link di bawah ini ya, teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau untuk keluarga sendiri, Pak, memang pecinta kopi juga, Pak? Ya. Iya. Ini sejarahnya Bapak kok bisa ngarah ke kopi ini gimana ceritanya, Pak? Kok bisa Bapak ke bisnis kopi? Karena kan gini, Pak, bisnis tuh banyak tuh, Pak. Apa memang Bapak dari mudanya memang bisnis kopi kah? Atau ketika ada di usia yang udah yang seperti sekarang ini udah baru mengenal kopi itu gimana? Jadi atau memang dari muda? Bukan masalah muda atau tua. Iya, begitu. Ya lingkungan juga. Oh, lingkungan. Itu dari usia muda Bapak mempelajari kopi? Tidak. Oh, enggak. Jadi udah agak berumur juga kan. Ya, termasuk ya lingkungan kita juga petani kopi. Iya. Terus kita juga merasa inilah tertarik kenapa
kopi Spirok itu banyak nggak terkenal. Iya. Nah, itulah dasarnya. Pak. Iya. Nah, kalau sebelumnya Pak memang udah kerja memang di Kopi Spirok ini ataukah ada kerja lain sebelumnya Pak? Jadi kebetulan selama ini kita kan di konsultan pemberdayaan. Iya. Jadi konsultan tuh, Iya. akhirnya Bapak tertarik dengan kopi Pak ya? Iya. Akhirnya coba berusaha kembangan kopi ini Pak ya? Iya. Oh, Masya Allah. Ya harapan kita memang begitulah Iya, di sini. Jadi kawan-kawan juga yang punya apa ya? Kafe, roastery. Betul. Kenapa selama ini harus kopi daerah tertentu? Iya. Itu aja, kenapa harus tertentu? Dekat Iya. ada Pak ya? Iya. Masukkan yang dekat-dekat di kafe Anda itu, buatlah tampilannya kopi Spirok. Kopi Spirok. Iya, jadi yakinlah Anda, kawan-kawan di sini, kopimu, kopiku, ya kopi Spirok, kopi kita semua. Masya Allah, barakallah fiik. Ya, itulah ya pesan-pesan yang bisa kita dapat dari Pak Irwan yang Masya Allah itu luar biasa. Jadi mungkin bagi teman-teman yang penasaran nih bagaimana dengan usaha kebun kopi, mungkin Insya Allah nanti boleh langsung tanyakan ke beliau melalui WhatsApp yang kita tulis di klik link di bawah ini. Jadi mungkin itulah yang bisa kita sampaikan pada hari ini Pak ya. Iya. Yang mudah-mudahan nanti ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya semoga teman-teman pun juga bisa berpikir lebih sukses lagi, yang ingin jadi pengusaha lagi bisa untuk langsung kembang lagi Pak ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman pun juga bisa ngambillah ibaratnya ilmu yang sudah disampaikan pada hari ini. Ya mungkin itulah yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Ya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.